Pemirsa Metropedia kali ini kami mengajak Anda untuk melihat lagi misteri kematian pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Setia Herlambang. Jadi kasus ini menjadi sorotan karena penyebab kematian yang masih diselidiki, namun Polda ini sempat menyebut bahwa Brigadir Setia lalai dalam memegang senjata sehingga tertembak pistol sendiri. Nah, kritik ini muncul dari publik hingga menyebut bahwa kasus ini Sambo kedua. Karena muncul banyak pertanyaan seperti misalnya, apakah seseorang yang bisa menjadi pengawal pribadi ini bisa selalai itu memegang senjata saat membersihkan? Kita tampilkan informasi yang pertama pemirsa di sebelah kanan saya. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Polda Kaltara ini yakin betul bahwa penyebab kematian adalah kelalaian? Dan dalam waktu singkat tanpa ada penyelidikan mendalam, langsung mengklaim, langsung menyebut ini lalai. Kasus ini kemudian mendapatkan perhatian dari pusat, di mana Kapolri minta supaya kasus ini diselidiki dengan Scientific Crime Investigation. Jenderal Listio Sigit Prabowo minta supaya kasusnya transparan sehingga publik tidak menduga-duga dan isunya juga jangan menjadi semakin liar. Oke, kita kembali lagi dan kita akan bergeser dulu pemirsa ke informasi berikutnya. Oke, kita boleh jalan dulu? Oke, selanjutnya pemirsa, kami akan tampilkan hasil otopsi yang menyatakan bahwa Setia ini tewas tertembak peluru pada dada kiri. Kita boleh jalan dulu? Ini belum jalan sepertinya. Oke. Paru-paru kemudian jantung ini kemarin kena tembus peluru. Begitu informasi dari otopsinya ya, mengakibatkan pendarahan hebat. Brigadir Setia ini tertembak dari jarak dekat dan pihak keluarga kemarin sempat bercerita ke Metro TV bahwa keluarga juga melihat adanya luka lebam pada jenazah, tangan kanan dan kaki sebelah kiri. Jadi mereka ingin tahu penjelasan soal ini apa, termasuk pada saat melihat rekaman CCTV. Jadi pihak keluarga, ini ada informasinya pemirsa, bahwa mereka juga pada saat melihat CCTV ada melihat hal-hal yang belum bisa dijelaskan secara rinci. Jadi ini adalah temuan pada jasad korban, luka tembak di dada sebelah kiri tembus jantung dan paru, tangan kanan dan kaki sebelah kiri ini lebam. Apa yang bisa dijelaskan begitu ya dari hasil otopsi ini? Jadi pakar psikologi forensik Reza Indragiri menjelaskan seperti ini pemirsa. Kita akan lihat informasinya. Berarti ada 4 kemungkinan yang harus bisa dipastikan oleh otoritas penegakan hukum terkait dengan sebab musabab meninggalnya brigadir yang bersangkutan. 4 penyebab kematian itu saya singkatnya sebagai NASH, NASH. Natural artinya kematian secara alami, tampaknya tidak terjadi pada kasus ini. Yang kedua adalah accident, itu yang kemudian disepadankan dengan kelalaian atau kecelakaan. Misalnya yang bersangkutan sedang membersihkan senjata lalu tanpa sengaja meletus dan mengenai bagian tubuh vital. Atau kemungkinan yang ketiga yaitu bunuh diri atau suicide. Ini menjadi sebuah spekulasi yang masuk akal karena kok ya peluru itu mengarah ke bagian tubuh yang bisa berakibat maut. Dan yang keempat adalah kemungkinan H, homicide alias pembunuhan. Apabila keluarnya peluru dari senjata api tersebut adalah digerakkan oleh pihak yang lain. Oke, jadi sebenarnya tidak semudah itu langsung menyebut bahwa ini lalai. Kita jalan lagi, pemirsa. Baik, kita akan lihat lagi kasus ini. Tadi sudah ada pernyataan dari juga pakar bahwa ini tidak bisa serta-merta langsung disebutkan seperti itu ya. Jadi dengan kondisi hasil otopsi yang belum dipublish, kemudian juga handphone korban yang masih diproses, ditambah lagi dengan bukti CCTV dan saksi, ini semua harus dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Tidak bisa tiba-tiba disebut bahwa Brigadir Setia ini lalai. Nah, ini ada pernyataannya dari Reza Indragiri juga bahwa dengan pernyataan ini terkesan bahwa Polda Kaltara menutup kemungkinan bunuh diri atau dibunuh meskipun baru hanya dugaan. Makanya dari dugaan ini pemirsa kemudian bisa dikembangkan lagi untuk cari tahu penyebabnya. Dalam setiap kasus Reza Indragiri mengajak kita juga untuk melihat tadi beberapa kemungkinan, ada 4 ya. Jadi tidak mudah begitu saja. Oke, kita lanjutkan, kita jalan lagi. Kita belajar pemirsa dari kasus Sambo dulu bahwa sebuah cerita yang melibatkan tewasnya personil polisi perlu penyelidikan berdasarkan Scientific Crime Investigation. Biar semuanya clear, biar semua transparan, siapa yang terlibat, siapa yang coba nutup-nutupi dan apa masalahnya. Jadi dalam kasus Brigadir Setia Herlambang muncul pertanyaan-pertanyaan publik seperti yang di sebelah saya ini pemirsa, bahwa ini ada beberapa pertanyaan yang juga akhirnya perlu dijawab. Misalnya kenapa korban ada di dalam rumah Kapolda ketika Kapolda sedang tugas?
Kemudian selevel pengawal pribadi, apakah bisa tidak tahu soal prosedur memegang senjata sehingga lalai dan tertembak sendiri. Lalu letusan senjata apinya seperti apa? Lalu siapa yang bisa menjelaskan lebam pada jenazah? Karena setelah menguak ada temuan lebam ini, pemirsa, Polda Kaltara juga membantah ada lebam. Karena pada saat dikembalikan, menurut polisi, kondisinya masih utuh tanpa lebam. Nah, dalam program Hot Room, para pakar memberikan perspektif mereka soal apa yang menimpa Brigadir Setia Herlambang. Kita simak. 30 menit setelah kematian bisa terjadi lebam mayat. Dan biasanya pada organ tubuh bawah. Gitu. Oh begitu. Tapi nanti perlu dikonfirmasi kepada ahlinya gitu. Ya, itu berdasarkan pelajaran, Pak ya. Oke. Yang Bapak menarik gimana? tadi itu ada informasi bahwa ada CCTV juga merekam ada peluru yang keluar. Itu menjadi aneh juga gitu loh. Kenapa? Ya bagaimana peluru keluar itu lewat mana, jalur mana, wong di dalam kamar itu. Menembak itu dari mana, nyasarnya kemana gitu. Menghadap kemana, Menghadap itu kemana jadi- itu menjadi menarik. Nah, pertanyaan saya, kalau peluru ini Pak Susno nih, kalau peluru ditembakkan ke tubuh kita, emang bisa tembus sampai ke belakang, sampai kena ke dinding? Tergantung jaraknya. Tergantung jarak, Nah, tergantung kalau di saat ini belakangnya. kan bagus sekali Bang peluru. Ya. Seandainya itu jarak dekat, Ya. itu beliau jagonya itu teorinya, walaupun tidak memberikan keterangan. Itu pasti ada jelaga. Ya. Apalagi senjata yang dibersihkan, jaraknya berarti mepet kan. Meledak, berarti di baju pasti ada jelaga. Mbak bisa tembus sampai ke belakang nggak Oh, ke punggung? tembus, apalagi senjata otomatis. Baik, pernyataan-pernyataan tadi ini semakin menegaskan tidak bisa langsung disebut lalai, begitu ya, ada prosesnya. Kita bergeser lagi pemirsa. Jadi karena kasusnya semakin menjadi sorotan, ada desakan agar kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri. Beberapa hari lalu Mabes juga menyebut tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Kapolda Kaltara untuk mengusut kasus kematian pengawal pribadinya. Namun saat ini Propam Polri sudah mengerahkan tim ke Polda Kaltara dan masih memeriksa saksi-saksi lainnya. Misalnya adalah CCTV dan juga 14 saksi. Ini termasuk juga keterangan-keterangan yang digunakan untuk memperkuat hasil penyelidikan. Polda Kaltara melalui Kabid Humas Kombes Pol Budi Rahmat dalam program Hot Room Metro TV ini menyampaikan permintaan maaf kepada publik karena sudah mengambil kesimpulan terlalu dini soal penyebab kematian dari Brigadir Setia Herlambang. Kita simak pernyataannya. Saya pribadi selaku Kabid Humas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas pemberitaan yang belum terburu-buru, ya belum melalui proses pemeriksaan yang mendalam, penyelidikan mendalam melalui scientific crime investigation, sudah menyampaikan lebih awal dugaan kelalaian. Itu yang mungkin kami sebetulnya sudah dari awal sudah melakukan perbaikan informasi. Berarti lagi dan lagi kita mendapatkan banyak pelajaran dari kasus-kasus seperti ini. Kami akan terus update perkembangan dari kasus ini dan untuk sementara sekian dulu untuk Metropedia. Pemirsa, Metro Siang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.